Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Ali Syabani dengan NIM 2310941012. Terima kasih kepada Bapak dan teman-teman yang sudah mengizinkan saya untuk melakukan presentasi pada hari ini. Eh, Hal yang akan kita bahas pada hari ini adalah pencemaran udara. Yang pertama dimulai dari sejarah pencemaran udara. Yang pertama, pada tahun 400 sebelum Masehi, hubungan antara udara dan kesehatan berkembang sebagai bagian penting dari buku udara perairan dan tempat yang dikaitkan dengan Hippocrates. Hippocrates sendiri adalah bapak kedokteran. Kemudian pada abad ke-9 sampai ke-12, asap dan polutan gas dari pembakaran batu bara diidentifikasi sebagai masalah di Asia Tenggara dan di Tiongkok semasa dinasti Song. Kemudian pada tahun 1273, undang-undang pertama di Inggris melarang penggunaan batu bara karena merugikan kesehatan. Kemudian pada tahun 1894, krisis kotoran kuda yang hebat yang terjadi di London dan New York yang disebabkan kurangnya pengelolaan limbah dari kotoran kuda yang mencapai 1000 ton per hari yang menghasilkan gas NH3 yaitu amonia. Kemudian pada tahun 1952, kabut asap besar di London disebabkan pertumbuhan cepat dalam pembakaran batu bara di kota-kota berkembang selama masa eh, revolusi awal yang meningkatkan emisi SO2, NO2, dan NH3 yang menyebabkan kematian dini 10.000 jiwa. Kemudian pada tahun 1967, masalah polusi udara diakui sebagai masalah internasional, ditandai dengan konferensi PBB dan aturan mengenai pencemaran udara sebagai komitmen dalam menjaga dunia yang diikuti berbagai negara. Kemudian pada tahun 2018, puncak emisi global NOx, emisi global NH3, dan VOC terus meningkat dan mencapai tingkat yang tertinggi. Kemudian pada tahun 2020, COVID-19 pandemi global secara drastis mengurangi emisi SO2, NO2, VOC, dan PM primer yang terkait dengan industri dan transportasi. Dan pada tahun 2023, rata-rata kualitas udara di Indonesia tidak sehat bagi kelompok sensitif dengan konsentrasi rata-rata PM25 adalah 7,4 kali dari nilai panduan kualitas udara tahunan WHO yang membuat Indonesia menjadi peringkat ke-14 negara yang memiliki kualitas udara terburuk pada tahun 2023. Kemudian sumber pencemar udara dikelompokkan menjadi dua, yaitu dari aktivitas manusia yang terdiri dari transportasi, industri, pembangkit listrik, pembakaran, kemudian gas buang pabrik yang menghasilkan gas berbahaya seperti CFC dan berbagai gas lainnya. Kemudian dari sumber alami, dari gunung berapi, rawa-rawa, kebakaran hutan, dan denitrifikasi. Selanjutnya jenis pencemar udara. Yang pertama karbon monoksida yang dihasilkan dari pembakaran tak sempurna dari senyawa karbon sering terjadi pada mesin pembakaran dalam. Kemudian nitrogen dioksida, gas ini dihasilkan dari reaksi antara nitrogen dan oksigen di udara saat pembakaran. Kemudian sulfur dioksida, gas beracun yang terbentuk dari gabungan unsur belerang dan oksigen. Kemudian CFC, suatu senyawa organik yang hanya mengandung karbon, klorin, dan fluorin yang ditemukan pada benda seperti parfum, cat, AC, dan lain-lain. Kemudian hidrokarbon, suatu senyawa yang terdiri dari unsur karbon, C, dan unsur hidrogen. Kemudian partikulat, partikel halus yang merupakan subdivisi kecil dari material padat dan suspensif dalam gas atau cair. Kemudian dampak pencemaran udara tentu saja dari kesehatan. Yang pertama, menyebabkan gangguan pernapasan seperti asma, ispa, dan kanker paru-paru. Kemudian yang kedua dapat berkurangnya kadar oksigen dalam tubuh manusia. Yang ketiga, meningkatkan risiko penyakit jantung, hipertensi, tekanan darah tinggi. Yang keempat, gangguan reproduksi dan masalah pada kulit. Yang kelima, pada ibu hamil, pencemaran udara dapat meningkatkan risiko berat badan lahir rendah, kelahiran prematur, dan keguguran. Dan untuk dampak kepada lingkungan, yang pertama, pencemaran udara dapat berkontribusi terhadap pembentukan kabut asap dan hujan asam yang berakibat merusak tanaman, hutan, dan badan udara. Kemudian, pencemaran udara juga dapat mengganggu ekosistem dan menyebabkan pemanasan global. Karbon dioksida, salah satu gas rumah kaca yang dapat menyebabkan perubahan iklim yang merugikan, seperti perubahan cuaca ekstrim, perubahan musim, kerusakan ekosistem, dan tempat tinggal makhluk hidup.
Kemudian regulasi pemerintah terkait pencemaran udara. Yang pertama itu dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang bertujuan untuk menyelenggarakan pelindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan agar dapat mendukung pembangunan berkelanjutan. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup. Yang kedua, dari Peraturan Pemerintah. Yang pertama, Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang pengendalian pencemaran udara. Yang pertama, standar emisi menetapkan standar emisi bagi beberapa zat pencemar udara. Yang kedua, penyelenggaraan mengatur tata cara pengendalian pencemar udara termasuk perizinan pemantauan dan sanksi. Yang kedua, Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1997 tentang instrumen ekonomi dalam pengelolaan lingkungan hidup. Kemudian regulasi lainnya adalah Peraturan Menteri. Yang pertama, Permen LH Nomor 12 Tahun 2010 tentang pelaksanaan pengendalian pencemaran udara di daerah. Yang kedua, Permen LH Nomor 15 Tahun 2019 tentang baku mutu emisi sumber tidak bergerak bagi usaha atau kegiatan industri. Untuk referensi dapat dilihat di sini. Jika ada kesalahan kata atau hal lainnya, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.